ketika Anda sudah membeli di tempat saya dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Anda mengira saya itu menipu, nanti di akhirat sana bisa Anda tuntut saya. Ya, Anda bisa tuntut saya di akhirat sana nanti. Apapun yang saya lakukan dalam dunia perdagangan, jual beli dan lain-lain semua ini, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Oke? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah teman, kali ini saya mau berbagi kenapa banyak pengusaha itu yang gagal. Dalam arti kenapa seorang pembisnis itu sedikit, kenapa semua usaha itu rata-rata jarang yang berhasil. Contohnya seperti ternak perkutut yang saya alami, ya. Dari berbagai ternak, kebanyakan peternak itu cuma segelintir orang saja yang kelihatan begitu cepat dan sukses dalam apa yang dialami. Nah, ini ada beberapa fase, ada beberapa teknik sebenarnya. Yang salah satunya kebanyakan orang tidak bisa sukses dalam bidangnya itu apa? Karena dia sendiri tidak mencintai apa yang dia kerjakan. Itu jelas. Ya. Jadi seseorang yang tidak cinta terhadap pekerjaannya sendiri, mustahil dia akan sukses di bidang itu. Kunci. Nah, yang kedua, yang saya amati, saya pelajari dari teman-teman, kenapa mereka jarang yang berkembang pesat, jarang yang sukses dalam bidangnya. Itu yang pertama tidak mencintai, yang kedua dia sudah tidak mau belajar. Mau berapapun lama Anda beternak, mau berapa lapapun Anda berusaha membuat usaha, tetapi kalau Anda tidak mau terus belajar, ya selesai. Karena apa teman? Sebuah perdagangan, sebuah usaha itu beda hari, itu beda trik, ya. Sebuah usaha itu beda hari, itu beda cara penyampaiannya, beda rivalnya, ya. Semua perdagangan itu ada rivalnya, nggak mungkin tidak. Semua usaha itu ada rivalnya, ada musuhnya, dalam arti musuh perdagangan. Cuman musuh kita nanti itu sehat atau tidaknya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, sebenarnya musuh itu ya dipikirkan tapi jangan terlalu, ya. Dalam arti begini teman, memikirkan rival itu hanya akan menghambat perjalanan kita, ya. Cukup tahu saja, itu prinsip saya. Karena apa teman? Ya apapun yang mereka lakukan bagi saya itu tidak ngefek. Dalam arti apa teman? Ya saya punya prinsip khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Apapun yang terjadi pada saya itu saya yakin dan saya belajar seyakin-yakinnya, saya tancapkan dalam hati saya. Apapun yang terjadi, baik itu buruk, baik itu baik, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah, bahkan saya pernah dikabarin, Han, kamu disalahin oleh itu. Ya biasa saja, nggak masalah. Ya silahkan. Nak si cerdas yo, berarti si kon sabar. Nak cerdas berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saya. Selesai. Ya. Jadi sebuah bisnis itu jangan sampai kita punya pikiran yang suudzon, ya. Sekali saja terbesit dalam pikiran Anda untuk suudzon, selesai. Sebagus apapun yang Anda di awal, itu akan terhambat oleh hal satu itu tadi. Makanya saya dagang online, apapun yang saya lakukan itu saya biasa saja. Ketika ada orang protes, orang mengolok-olok, selesai. Nggak masalah. Karena saya punya prinsip juga. Suatu saat kita pasti ketemu. Ya. Kalau Anda bilang saya jualan itu bohong,
kalau Anda saya dalam terbesit di hati Anda saya ini menipu, nggak usah beli. Ketika Anda sudah membeli di tempat saya dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Anda mengira saya itu menipu, nanti di akhirat sana bisa Anda tuntut saya. Ya, Anda bisa tuntut saya di akhirat sana nanti. Apapun yang saya lakukan dalam dunia perdagangan, jual beli dan lain-lain semua ini, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Oke? Jadi untuk saya sendiri pribadi, ya biasa-biasa saja, ya. Karena apa? Saya merasa memang perdagangan saya lakukan sebaik mungkin. Kalaupun toh ada sesuatu yang tidak saya inginkan di luar kemampuan saya, ya mau apa lagi? Namanya nyawa ya. Namanya nyawa. Ya, kita sebagai manusia saja kadang jagongan karo kancane, esok jagongan awan gak enek. Awan jagongan sorenya mati. Namanya nyawa. Kita tidak bisa memprediksi. Cuma kita sebagai manusia, saya sendiri, motivasi saya sendiri, saya dagang berusaha sebaik mungkin. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, jual beli itu saya mengibaratkan sebagai penjual. Supaya apa? Supaya saya itu melakukan transaksi itu sebaik mungkin. Karena dengan cara itu juga saya bisa memanage keadaan saya ketika saya melayani pembeli. Karena melayani pembeli yang pembelinya itu tidak ada, ini kalau kita tidak punya rasa kejujuran yang tinggi, rasa empati yang tinggi, selesai ya. Nanti ya timbul kata-kata alah mbuya aneh wonge yang beli nggak tahu, alah mbuya aneh kayak isak-sae. Nah, mungkin hal-hal dua ini ya kita jual seadanya lah, wong-wong orangnya nggak tahu, kasih seadanya saja lah, kasih yang buruk-buruk lah, wong orangnya nggak tahu. Mental seperti ini akan tertanam di jiwa seorang penjual online kalau Anda tidak mempunyai rasa suatu saat Anda ketemu, suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Ya, semua orang, meskipun kita sebagai teman-teman online saya yang pernah beli tempat saya, meskipun kita tidak pernah bertemu di dunia ini, nanti kita di akhirat juga akan bertemu. Tenang saja. Kalau saya salah, Anda tuntut. Selesai ya. Jadi nggak usah Anda mengeluarkan kata-kata yang nggak enak, nggak usah Anda mempunyai pikiran yang suudzon. Karena apa? Itu akan menyakiti diri Anda sendiri. Ya, simpan saja. Besok kita ketemu. Ya. Nah, inilah mengapa dalam usaha saya juga saya itu santai, ya. Saya nggak ngoyo, ya. Kalau usaha itu maksimal ya. Ngoyo dengan usaha maksimal itu beda ya. Ya. Jadi ngoyo itu beda. Ngoyo itu melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Ya, jadi misalnya saya jual beli sampai jam 4 malam, jam 4 pagi. Saya kerja di kandang kutut sampai ngisa belum keluar. Ini namanya ngoyo, ya. Tetapi kalau saya kerja jual beli biasa sampai jam 12 malam, jam 1 malam, saya kira masih lumrah, ya. Jam-jam segitu orang aktivitas masih banyak, ya. Karena kalau kita sendiri kerja itu tidak maksimal, hasilnya nggak mungkin akan maksimal, ya. Jadi itu kenapa orang usaha itu banyak yang tidak berhasil, karena itu tadi, dia tidak mencintai pekerjaannya, dia tidak mau terus belajar, dan dia tidak merasa dalam jual beli ataupun usaha apa yang ia lakukan, karena sekarang usahanya online, dia tidak merasa suatu saat akan ketemu dengan kliennya, suatu saat tidak akan ketemu dengan customernya. Nah, kalau Anda punya keyakinan itu, insya Allah Anda akan melakukan transaksi apapun jual beli itu dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat kita ketemu, ya. Yang dipermalukan kalau Anda menipu, jelas Anda nantinya dipermalukan oleh si penjual di sananya. Si pembeli di sananya nanti. Ya.
Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang beli di tempat saya, kalau ragu nggak usah beli. Kalau yang terlanjur beli, ya memang inilah saya. Kalaupun ada kesalahan dan sedikit pun terbesit di pikiran Anda, saya ini menipu, saya tidak jujur dan lain-lain, nanti di akhirat sana bisa Anda tuntut saya. Ya. Kalau di dunia ini ya sekiranya saya cuma bisa berusaha sebaik mungkin. Kalau ada salah pun ya mohon maaf ya. Karena dalam transaksi seperti tadi saya bilang, saya akan berusaha sebaik mungkin melayani pembeli saya dan mengibaratkan saya sebagai pembeli. Karena itu sangat sulit. Ya, sangat sulit sekali. Kalau saya ini orang nggak berpendidikan tinggi. Jadi mau retorika nipu itu ya susah. Orang nipu itu kan juga harus belajar. Ya, jadi sekali lagi bukan niat saya untuk apa-apa dalam sini, berbagi kepada teman-teman saja ya. Jadi tahapan-tahapan dalam sebuah bisnis ya seperti itu ya. Kalau Anda tidak dasari dengan kejujuran, Anda tidak dasari dengan mental yang kuat, ya selesai. Karena dalam sebuah bisnis itu banyak rivalnya ya. Rival musuh di sini dalam arti musuh dalam perdagangan ya. Kalau musuh yang perdagangannya sudah mulai kotor, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma berusaha dan berusaha. Semoga bisa jadi motivasi teman-teman dalam menjalani ternak berputut. Kalau nggak siap ternak, jangan ternak. Kalau nggak siap usaha, jangan usaha. Karena usaha itu harus beda dengan lainnya. Pola pikirnya beda, cara pandangnya beda, kerjanya juga beda. Kalau Anda teman-teman masih biasa seperti temannya, ya selesai ya seperti itu. Memang orang sukses itu harus berbeda dalam segala hal. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman dalam menyikapi perdagangan saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah saya dengan segala kekurangan saya. Semoga saja kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Video ini tidak saya edit, cuma saya potong, mungkin di depannya saya kasih kata-kata yang sekiranya teman-teman nyaman untuk menontonnya dan tentunya bermanfaat. Salam ngutut, sopai patut.